Materi hubungan masyarakat topik ke-7 dari 60 topik. Hubungan humas dengan pemasaran, periklanan, publisitas, dan propaganda, bagian pertama. Sebagai salah satu kajian dari ilmu komunikasi, konsep-konsep tentang humas adalah salah satu konsep yang paling banyak disalahartikan. Kesalahan yang paling fatal hingga saat ini masih bisa dilihat dari banyaknya iklan-iklan lowongan pekerjaan di surat kabar mencari perempuan muda lajang yang berpenampilan menarik untuk dijadikan purel atau public relations di kelab-kelab malam. Selain itu, dari aspek konseptual, pengertian tentang konsep-konsep humas acap kali masih tumpang tindih dengan konsep-konsep periklanan dan pemasaran pada umumnya atau dianggap sebagai bagian dari keduanya. Konsep-konsep humas juga masih sering dianggap setali tiga uang dengan kegiatan propaganda. Selain itu, banyak anggapan bahwa kegiatan humas adalah kegiatan mencari publisitas semata-mata. Berikut akan dijelaskan perbedaan antara kegiatan humas dengan kegiatan-kegiatan komunikasi yang lain, seperti pemasaran, periklanan, publisitas, dan propaganda. Humas dan pemasaran. Perbedaan antara humas dan pemasaran yaitu dalam hal kegiatan yang dilakukan serta orang-orang yang menjadi publik humas ataupun pemasaran. Pemasaran biasanya dipahami sebagai segala kegiatan yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang dan jasa. Karena berkaitan dengan penjualan dan pembelian, kegiatan pemasaran biasanya selalu bermuara untuk mendapatkan keuntungan, memiliki profit motif. Sementara itu, kegiatan kehumasan tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan. Sebagian besar kegiatan kehumasan bahkan tidak bisa dihitung dalam skala keuntungan finansial yang nyata. Pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu yang disampaikan oleh sebuah perusahaan rokok nasional, misalnya, jika dihitung dalam skala keuntungan finansial, tentu saja tidak akan tampak, kecuali apabila reputasi dilihat dari perspektif keuntungan lain, misalnya tercipta citra positif perusahaan rokok nasional tersebut. Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan kehumasan lain yang banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi besar, seperti pembangunan rumah singgah untuk anak-anak jalanan atau sumbangan buku untuk perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia. Dari penjelasan di atas, tampak bahwa kegiatan kehumasan justru lebih luas ruang lingkupnya daripada kegiatan pemasaran. Publik yang ditangani pun lebih beragam. Jika kegiatan pemasaran biasanya hanya menangani satu jenis publik, yaitu konsumen atau pelanggan, humas bisa dihadapkan pada berbagai macam publik, seperti karyawan, pemegang saham, media massa, dan juga konsumen. Satu persamaan antara humas dan pemasaran adalah keduanya sama-sama fungsi manajemen sebuah organisasi. Humas dan periklanan. Satu hal yang harus diingat tentang periklanan bahwa periklanan merupakan bagian dari marketing mix, atau bauran pemasaran, yang terdiri atas 4P, yaitu product, placement, price, dan promotion. Iklan merupakan bagian dari aspek P yang keempat, yaitu promotion. Dari sini, terlihat bahwa iklan lebih condong sebagai bagian dari kegiatan pemasaran. Selain itu, iklan biasa dipahami sebagai kegiatan membeli ruang dan waktu di media massa yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan tertentu kepada khalayak. Adanya pengertian bahwa terdapat ruang dan waktu yang telah dibeli oleh pihak tertentu yang ingin menyampaikan pesan kepada khalayak, menandakan bahwa iklan tergolong metode berkomunikasi yang bisa dikontrol hasil dan dampaknya oleh mereka yang beriklan. Karena ruang dan waktu tersebut telah dibeli oleh pihak yang ingin beriklan, sudah barang tentu pesan iklan tersebut akan diinformasikan kepada khalayak. Kepastian bahwa pesan tersebut akan diinformasikan inilah yang disebut sebagai metode komunikasi yang terkontrol. Pada momentum-momentum tertentu, humas menggunakan media periklanan, terutama yang berkaitan dengan iklan korporat. Iklan korporat dapat diartikan sebagai penggunaan media yang dibayar untuk menguntungkan citra perusahaan secara utuh dibandingkan dengan iklan produk atau jasanya saja. Karena semua iklan perusahaan memberikan kontribusi kepada citranya, baik iklan produk maupun iklan korporat, harus merefleksikan sebuah strategi yang terpadu. Iklan citra perusahaan harus memberikan merek kepada sebuah perusahaan sebagaimana iklan produk memberikan kepada mereka sebuah produk. Masih menurut Argenti, iklan korporat harus menampilkan identitas dan citra yang jelas bagi perusahaan berdasarkan perhitungan cermat dari keseluruhan strategi komunikasi perusahaan dan secara umum masuk dalam 3 kategori luas, iklan citra, iklan finansial, dan pembelaan isu. Seperti pada kasus tergelincirnya pesawat Garuda Indonesia di Yogyakarta pada 2010. Garuda Indonesia kemudian memasang iklan satu halaman di beberapa surat kabar yang membawa pesan menyesalkan kejadian tersebut dan permintaan maaf khususnya kepada penumpang dan keluarganya. Selain menggunakan metode-metode berkomunikasi yang terkontrol semacam periklanan,
Humas juga mengandalkan metode berkomunikasi yang tak terkontrol sifatnya. Metode ini lebih banyak digunakan dibandingkan metode komunikasi yang terkontrol. Salah satu metode berkomunikasi yang tidak terkontrol sifatnya adalah publisitas. Pada metode komunikasi yang tidak terkontrol, pihak komunikator tidak bisa memastikan bahwa pesan tersebut akan diinformasikan kepada khalayak atau tidak karena pada metode ini memang tidak ada ruang dan waktu yang harus dibeli. Dalam hal ini, diinformasikan tidaknya suatu pesan kepada khalayak semata-mata bergantung pada kredibilitas isi pesan itu sendiri. Ada tidaknya nilai berita yang dimiliki oleh pesan tersebut. Humas dan publisitas. Publisitas oleh Catlib, Center, dan Brum, didefinisikan sebagai informasi yang berasal dari pihak luar yang digunakan oleh media massa berdasarkan nilai berita yang dimiliki oleh informasi tersebut. Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa media massa mau menerima sumbangan berita atau informasi serta artikel dan tulisan dari pihak luar, sepanjang tulisan tersebut memiliki nilai berita yang cukup tinggi untuk dapat dimuat. Dalam definisi tersebut tidak disebutkan akan adanya kewajiban untuk membayar atau membeli semacam ruang dan waktu tertentu seperti dalam iklan. Artinya, jika humas bisa mengemas sebuah cerita atau artikel tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasinya menjadi sebuah tulisan yang bernilai berita cukup tinggi, media massa tidak akan ragu-ragu untuk memuatnya, tanpa dipungut biaya apapun. Hal inilah yang menyebabkan publisitas dikategorikan sebagai metode komunikasi yang tidak terkontrol karena diliput tidaknya sebuah berita oleh media massa benar-benar tergantung dari layak muat tidaknya sebuah berita. Walaupun dibandingkan dengan iklan, tampak bahwa publisitas kurang pasti sifatnya. Namun, dari aspek kredibilitas, pesan publisitas biasanya dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya persepsi di masyarakat bahwa iklan dianggap sebagai sebuah pesan yang persuasif serta penuh dengan bujuk rayu mengajak khalayak untuk membeli sebuah produk. Lain halnya jika sebuah cerita atau informasi muncul di media massa sebagai berita. Berita dipersepsi sebagai suatu kejadian yang faktual, yang benar-benar terjadi, serta karenanya dianggap lebih jujur dan dapat dipercaya. Terlebih lagi, publisitas juga unggul dari aspek ekonomi. Iklan dipungut biaya, sedangkan liputan media karena publisitas bebas biaya sehingga melalui publisitas, organisasi jelas lebih diuntungkan. Humas dan propaganda. Istilah propaganda pertama kali digunakan pada tahun 1622 oleh Gereja Katolik untuk menetapkan Sacra Congregatio de Propaganda Fide dalam upaya merespons kontra argumen yang dilancarkan oleh pihak reformis Protestan berkenaan dengan doktrin-doktrin ajaran gereja. Istilah tersebut sebenarnya digunakan dalam nuansa yang netral tentang segala hal yang berkaitan tentang komunikasi politik. Sampai akhirnya, kata propaganda mendapatkan konotasi yang negatif karena digunakan sebagai salah satu teknik pemanfaatan media massa secara besar-besaran untuk memenangkan perang oleh Hitler pada Perang Dunia II. Pada saat itu, Hitler mewajibkan setiap keluarga Jerman untuk memiliki pesawat radio dan diharuskan untuk mendengarkan pidato-pidatonya yang heroik. Film-film dibuat untuk mendokumentasikan kegagahan dan kegemilangan serta kekuatan tentara Nazi. Slogan-slogan dan jargon-jargon diciptakan untuk menyederhanakan ideologi-ideologi yang rumit dan abstrak. Semuanya itu harus ditelan oleh seluruh warga Jerman, tanpa ada kesempatan untuk mendapatkan informasi yang berbeda. Seluruh informasi dibuat seragam dan senada tentang kehebatan rezim Hitler dan tentara Nazinya. Dalam kondisi seperti ini, pastilah teramat sulit bagi khalayak untuk dapat mencerna informasi dengan benar. Tanpa adanya informasi alternatif, khalayak hampir tidak mungkin bisa mengkritik suatu keadaan secara berimbang. Bisakah humas melakukan kegiatan komunikasi semacam propaganda? Jawabnya adalah bisa saja. Akan tetapi, tentu saja semuanya itu harus didukung oleh situasi sosial politik tertentu dan terutama sekali hanya bisa terjadi dalam masyarakat, tanpa demokrasi yang ada di negara-negara otoriter. Dengan adanya demokrasi, keseragaman informasi bisa dihindari dan masyarakat berhak untuk mengutarakan pendapat yang berbeda. Itulah materi topik ke-7 hubungan masyarakat, dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update konten. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.